akan belajar mengenai dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Ya, masih semangat ibu-ibu? Semangat. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu ya. Bisa ya ibu-ibu ya? Bisa. Tepuk semangat. 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 Terima kasih ibu-ibu. Berarti ibu masih semangat ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Fani. Ibu Fani, apa yang dilakukan oleh orang tua Anda ketika Anda berbuat salah di waktu kecil? Dimarahi, dibentak, ya. Bagaimana perasaan Anda saat itu? sedih. Oh iya, berarti Ibu masih sedih ya. Kemudian kepada Ibu nih, apa yang dilakukan oleh orang tua Anda ketika Anda berbuat salah di waktu kecil? Dibentak ya, dibentak. Bagaimana perasaan ibu saat itu? Sedih, kecewa, campur aduk. Sedih, kecewa, campur aduk, nangis ya bu ya? Iya. Nah, coba kita praktekkan, kita bayangkan. Ibu bukakan tangan ke atas. Bayangkan di tangan ibu ada setumpuk pasir yang digenggam. Nah, genggam pasir itu makin erat. Kemudian kira-kira apa yang terjadi pada pasir yang digenggam erat itu? Bagaimana dengan Bu Arin? Pasir keluar. Pasir akan keluar. Bagaimana dengan Ibu Nisa? Sama ya. Pasir akan keluar. Nah, saya meminta agar ibu membayangkan bahwa pasir tersebut adalah seorang anak yang dilahirkan ke dunia dengan segala kebaikan, sementara tangan kita adalah orang tua. Itu adalah gambaran sikap dan perilaku orang tua terhadap anak. Jika sang anak diperlakukan dengan kasar oleh orang tuanya, maka lambat laun hal baik yang ada pada anak akan hilang. Ya, jadi jika orang tua berbuat kasar kepada anaknya, maka lambat laun kebaikan anak akan sedikit-sedikit menghilang. Itu ya. Kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah atau merasa melakukan hal yang buruk, merupakan cara untuk mendapatkan perhatian orang tua. Bahkan yang lebih parah lagi, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Itu poin pertama. Yang kedua, banyak orang tua yang merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak dan pada akhirnya mengambil cara yang mudah dengan menggunakan kekerasan fisik kepada anak. Misalnya dengan memukul, mencubit, menjewer, atau kekerasan fisik. Misalnya membentak, memaki, mengancam, atau melompati anak. Nah, ibu-ibu, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat flip chart yang ini. Di sini ada dampak negatif kekerasan pada anak. Ada dua dampak yang terjadi pada anak. Yang pertama dampak fisik, dan yang kedua ada dampak non fisik. Dampak fisiknya yaitu anak akan mengalami luka, lebam, bahkan sampai kepada kematian. Sedangkan dampak non fisiknya, anak akan menjadi pemarah, agresif, tidak percaya diri, bahkan sulit untuk berkonsentrasi untuk belajar. Anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Itu adalah dampak negatif kekerasan pada anak. Jadi ada dua ya ibu. Ada dampak fisik dan ada non fisik. Ya, dampak fisiknya adalah anak akan mengalami luka, lebam,
berkonsentrasi belajar. Bahkan anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Nah, sampai di sini Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Ya. Sudah paham ya Ibu ya? Nah, untuk itu saya meminta nanti di rumah Ibu agar belajar mengendalikan diri, menahan emosi saat menghadapi perilaku buruk anak. Ya, begitu. Paham ya Ibu-ibu? Paham. Kita lanjut ke sesi langkah yang selanjutnya, yaitu berbagi cara mengurangi perilaku buruk anak.